Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang ya Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita memulai dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya. Ulfa ada, Hadir. Anggun, Hadir. Nuril, Ada. sudah ya masuk semua ya. Iya. Apa kalian masih semangat? Iya. Siapa yang belum? Saya mentul. Oke. Kalau kalian tidak semangat, pasti kalian juga tidak akan fokus untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini. Ya Bu. Nah, agar kita semangat, kita lakukan ice breathing dulu ya, untuk melatih kefokusan kalian dalam mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan. Yuk Bu. Tepuk tunggal, 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 ganda, ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda. Sudah ya? Sudah fokus? Fokus. Sudah? Sudah. Oke. Pada siang hari ini Ibu akan membahas materi tentang kelangkaan, kebutuhan, dan keinginan. Apa sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu kelangkaan, kebutuhan, maupun keinginan? Ya. Siapa yang sudah? Siapa yang tadi ambil ya? Mentul. Apa kemarin malam sudah belajar? Iya. Anak rajin Bu. Sudah. Tidak. Bu. Oke, di sini yang pertama Ibu akan membahas tentang apa itu kelangkaan. Melangkah Bu. Apa? Melangkah. Kelangkaan. Hampir punah. Tapi di sini jarang ditemukan. ya. Di sini yang Ibu maksud adalah kelangkaan dalam ekonomi. Dalam satu ilmu ekonomi, kita itu mempelajari tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, keterbatasan sumber daya inilah yang kita kenal sebagai suatu kelangkaan. Jadi yang dimaksud kelangkaan itu tadi bukan kelangkaan yang hampir punah atau yang lain. Di dalam konsep kelangkaan, nah kelangkaan ini dibagi menjadi dua konsep. Kelangkaan ini dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama ada kebutuhan dan yang kedua ada keinginan. Pada dasarnya kebutuhan dan keinginan inilah yang melahirkan suatu kelangkaan. Pengertian kebutuhan dan keinginan itu sendiri, pengertian kebutuhan itu diartikan sebagai hal yang sangat kita butuhkan dan tanpanya aktivitas hidup kita akan terganggu, bahkan mungkin tidak akan bisa melangsungkan kehidupan. Kalau kita tidak bisa melengkapi kebutuhan kita, maka secara langsung atau tidak langsung maka kehidupan kita akan terancam. Bisa-bisa juga kita akan mati. Yang kedua ada keinginan. Keinginan merupakan suatu hal yang kita ingin miliki, namun bila kita tidak berhasil mendapatkannya, maka kelangsungan hidup kita tidak akan terancam. Jadi kalau kebutuhan, apa yang kita butuhkan itu tidak terlaksana, maka kehidupan kita akan terancam. Namun sebaliknya, jika keinginan kita tidak terlaksana, maka kebutuhan kelangsungan hidup kita akan baik-baik saja. Sampai di sini apa sudah paham? Yang kedua adalah faktor. Ini ya. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan di sini ada 4. Yang pertama kondisi alam. Yang kedua ada peradaban. Yang ketiga ada agama dan kepercayaan. Dan yang keempat ada adat istiadat. Adat dan istiadat. Apa yang dimaksud kondisi alam? Dan kenapa kondisi alam ini mempengaruhi kebutuhan? Contoh, orang yang hidup di daerah yang dingin
mereka akan membutuhkan pakaian yang tebal. Ya. Karena di sana cuacanya dingin, sedangkan orang yang hidup di cuaca tropis seperti Indonesia ini itu membutuhkan pakaian yang tipis karena cuacanya sangat panas. Nah, yang kedua peradaban. Contohnya dulu di zaman purba, manusia-manusia yang hidup di zaman purba atau zaman dulu lah ya, itu manusianya hanya mengenal berburu, berburu dan bercocok tanam. Terus apa lagi, ada yang bisa menjawab? Selain berburu dan bercocok tanam, manusia pada zaman peradaban zaman dahulu itu apa yang dilakukan? Ya, Memanah. berburu. Meramu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, peradaban di zaman purba itu berubah. Mereka mengenal apa yang namanya bertani. Mereka melakukan jual beli. Mereka melakukan berkebun. Selanjutnya agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan ini contohnya kepercayaan yang ada di agama Islam. Di agama Islam itu tidak boleh memakan makanan yang haram. Misalnya babi, anjing. Umat muslim itu tidak boleh memakan makanan yang haram. Sedangkan di kepercayaan atau agama yang lain itu boleh. Itu boleh. Misal di agama Hindu mereka memakan babi. Namun mereka tidak memakan sapi karena mereka menganggap bahwa sapi itu adalah binatang yang suci. Yang keempat ada faktor adat dan istiadat. Contohnya, kalian menikah dan kalian mendapatkan suami orang Kalimantan. Nah, maka kalau kalian menikah di rumah suami, maka kalian akan menggunakan pernikahan adatnya orang Kalimantan, bukan orang Jawa. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Yang terakhir, macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan di sini ada 4. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, ada kebutuhan menurut waktu. Yang ketiga, menurut sifat. Dan yang keempat, menurut subjek. Kebutuhan menurut intensitasnya ini ada 4 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan mutlak. Yang kedua, kebutuhan primer. Yang ketiga, kebutuhan sekunder. Dan yang keempat, kebutuhan tersier. Nah, mungkin bisa dibaca ya anak-anak di LKS-nya di halaman 72 tentang apa itu kebutuhan mutlak, primer, sekunder, dan tersier. Nah, selanjutnya ada kebutuhan waktu, menurut waktu. Nah, kebutuhan menurut waktu ini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan waktu sekarang dan kebutuhan waktu yang akan datang. Kalau kebutuhan waktu sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang dan tidak bisa ditunda lagi. Sedangkan kebutuhan yang akan datang ini bisa kita tunda untuk hari-hari selanjutnya. Macam-macam kebutuhan yang ketiga ini ada kebutuhan sifat. Di sini dibagi menjadi 2. Kebutuhan sifat jasmani dan kebutuhan sifat rohani. Bisa diberi contoh, kalau jasmani itu seperti apa, kalau rohani itu seperti apa. Yang kalian tahu tentang jasmani dan rohani itu seperti apa? Anak-anak, mohon perhatiannya. Iya, Bu. Kalau jasmani itu seperti apa? Olahraga. Ya, kalau rohani lebih ke Ibadah. spiritual. Nah, selanjutnya ada yang terakhir, macam-macam kebutuhan. Ada subjek. Subjek ini ada 2, individu dan kolektif. Kalau individu ini kebutuhan yang harus dipenuhi untuk diri sendiri, sedangkan kolektif ini sama seperti kebutuhan bersama. Seperti kalau kebutuhan bersama yang harus dipenuhi bersama-sama. Misal pemerintah memfasilitasi jalan tol itu untuk dinikmati semua orang, bukan hanya
presiden saja, bukan hanya untuk pemerintah saja. Sampai di sini paham? Anak-anak? Dari yang Ibu jelaskan dari kelangkaan, kebutuhan maupun keinginan, apa ada yang ditanyakan? Tidak ya? Baik. Ibu kasih itu ya, kuis 2 pertanyaan saja. Agar kalian tidak menyontek, LKS-nya ditutup ya. LKS-nya semuanya ditutup. Ini Ibu hapus. Pertanyaan kuis ini menguji kepahaman kalian. Kalian paham apa tidak tentang apa yang Ibu terangkan tadi? Apa itu? Pertanyaan yang pertama, ada berapa macam kebutuhan menurut intensitasnya? Saya Bu. Iya, Bu. Ada 4. Ada 4, baik, betul. Yang pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan apa saja contoh dari kebutuhan kolektif. Saya Bu. Iya Mbak siapa namanya? Naila. Mbak Laili. Oh Mbak Laili ya. Contohnya itu seperti hotel, rumah sakit, dan jalan tol. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi waktunya sudah hampir habis. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, coba nanti kalian di rumah mempelajari apa yang telah Ibu sampaikan tadi dan mempelajari bab selanjutnya. Nah, untuk pertemuan yang depan, Ibu akan mengadakan ulangan harian. Bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, terima kasih. Maaf jika ada ucapan atau perbuatan Ibu yang kurang mengenakan di hati kalian. Ibu minta maaf sebesar-besarnya. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.